Pemirsa, ASEAN Para Games 2018 tinggal menghitung hari. Atlet-atlet difabel Indonesia terus menggenjot latihan. Presiden Joko Widodo berharap Indonesia masuk 8 besar dengan target 16 medali. Presiden juga menjanjikan bonus dengan jumlah yang sama seperti yang diterima atlet ASEAN Games. Presiden Joko Widodo meninjau latihan para atlet tim Indonesia yang akan bertanding di kompetisi ASEAN Para Games 2018 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Presiden melihat 3 venue cabang olahraga, menembak, voli duduk, dan lawn ball. Kunjungan Presiden Jokowi dimulai dari venue olahraga menembak. Presiden menyaksikan langsung kemampuan atlet Indonesia melepaskan tembakan ke sasaran. Dari lapangan tembak, Presiden Joko Widodo kemudian berjalan kaki ke venue latihan bola voli duduk. Di belakang itu. Foto juga situ, Mbak? Enggak. Usai dari latihan bola voli duduk, Presiden meninjau ke latihan lawn ball. Presiden berharap di ajang ASEAN Para Games 2018, Indonesia bisa masuk 8 besar dengan target 16 medali. Ya, kita melihat venue-venue dan juga atlet-atlet dalam berlatih menuju ke nanti ASEAN Para Games 2018. Saya sudah melihat di bulu tangkis, tenis meja, tadi setting volleyball, kemudian menembak, kemudian ini lawn ball. Kita harapkan semuanya sesuai dengan target. Saya sudah sampaikan harus masuk 8 besar. Harus masuk 8 besar. Amin. Tapi kepleset nggak apa-apa lah. Amin. Kepleset dikit-dikit jadi 6, jadi 5 nggak apa-apa. Amin. Rasa itu. Ya. Target medali. 16 lah, 16. Presiden Joko Widodo juga memastikan bonus bagi para atlet difabel peraih medali di ASEAN Para Games 2018 akan sama dengan atlet di ASEAN Games 2018. Selain itu, para atlet peraih medali emas juga dijanjikan bekerja di kantor pemerintah atau BUMN. Iya, bonus sama, kesempatan ke PNS, ke BUMN juga sama, ya. Jika melihat bonus yang diterima peraih medali di ASEAN Games, maka masing-masing atlet difabel peraih medali emas di ASEAN Para Games 2018 akan mendapat bonus 1,5 miliar rupiah. 500 juta rupiah untuk atlet difabel peraih medali perak dan bonus 250 juta rupiah untuk atlet difabel peraih medali perunggu. ASEAN Para Games 2018 akan berlangsung di Jakarta 6 hingga 13 Oktober 2018. Sebanyak 42 negara dengan lebih dari 4.000 atlet dan ofisial akan bertarung di pesta olahraga difabel terbesar di Asia ini. Lydia Simangungsong, Adetata, JAK TV. Harus masuk 8 besar. Harus masuk 8 besar. Amin. Tapi kepleset nggak apa-apa lah. Amin. Kepleset dikit-dikit jadi 6, jadi 5 nggak apa-apa. Pemirsa, Indonesia masang target 8 besar dan seperti apa persiapannya? Saya akan berbincang dengan Mbak Nina Gusmita, atlet voli duduk. Saya panggilnya Mbak Mita ya. Iya. Selamat malam. Malam, Mbak. Dan juga sang pelatih voli duduk ada Pak Matsuri. Apa kabar Pak Matsuri? Baik, Mbak. Selamat sore. Selamat malam. Nanti kita juga akan terhubung dengan Pak Sandy Marbun, National Paralympic Committee. Sudah terhubung, saya ke Pak Sandy dulu. Selamat malam Pak Sandy. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Pak Sandy ini menanggapi target 8 besar, masuk ke dalam 8 besar. Bagaimana persiapannya? Iya, persiapan kan kita udah siap dari mulai Januari, kita udah TC sampai Oktober 10 bulan lah kita di TC. Saya rasa dalam TC itu sudah banyak kita lakukan untuk hal tersebut. Limit-limit juga udah semuanya semakin tajam. Dan di dalam TC itu kan kita udah tryout luar gitu. Baik. Ini artinya kesiapannya sudah maksimal. Ini volumenya agak kecil, boleh dibantu teman-teman. Nah, saya ke Mbak Mita. Ini sudah tinggal menghitung hari. Persiapannya seperti apa? Ini ASEAN Para Games pertama yang diikuti? Iya, ini pertama kali yang saya ikut. Persiapannya sih lebih ke udah masuk pra pertandingan, jadi persiapannya tuh lebih ke permainan tim yang menyerupai aslinya nanti gitu. Ini kayak udah simulasi seperti aslinya iya, nanti. Bener. Apa porsi latihannya juga ditambah dari sebelumnya?
lebih dikurangi ya, lebih ke jaga kondisi gitu. Pak Matsuri, porsi latihannya lebih dikurangi untuk menjaga kondisi. Apakah ini juga strategi yang dilakukan agar para atlet nanti tampil fit dan bisa maksimal? Ya, memang kita dari segi fisik kita teknik memang kita sengaja dikurangin, tapi kita lebih kepada game ya untuk menghadapi pertandingan nanti. Jadi anak-anak selama ini kita kasih porsi latihan yang simulasi seperti game-game bermain yang seperti nanti di lapangan mereka hadapi. Gitu. Kalau untuk cabang olahraga voli duduk, target medalinya seperti apa? Kita di tim putri memang ditargetkan untuk perunggu, gitu ya. Untuk yang putra kita semifinal saja. Semifinal. Ya. Kalau tim putri ini targetnya perunggu, tapi optimis bisa mencapai lebih dari perunggu? Ya, mudah-mudahan kita bertekad dukungan semua pihak. Kita sebagai warga Indonesia nanti harapannya semua masyarakat bisa kasih dukungan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan perunggu akan berhasil. Mudah-mudahan bisa melampaui batas yang ditargetkan. Oke, kalau kita melihat ke belakang prestasi dari cabang olahraga voli duduk di perhelatan Asian Para Games sebelumnya seperti apa? Ya, untuk tim putri ini kita Asian Para Games kemarin 2011 di Indonesia sebagai tuan rumah kita dapat emas. Kemudian 2013 Myanmar kita juga dapat emas. Kemudian di 2015 karena tidak dipertandingkan, 2017 juga di Malaysia tidak dipertandingkan. Tapi kita tetap optimis, tetap latihan. Artinya apa? Dengan latihan itu minimal anak-anak tidak hilang feelingnya untuk bermain seperti itu. Oke, artinya tetap atau selalu terasah ya. Betul. Untuk bermain. Saya kembali ke Pak Seni. Pak Seni. Iya, halo? Iya, kalau untuk kesiapan venue yang nanti akan dipergunakan semuanya sudah bisa dipastikan bisa digunakan dengan baik, Pak Seni? Sudah, saya rasa itu sudah lebih baik dari itu. Apa namanya venue Olimpiade. Oke. Kalau melihat posisi target untuk masuk ke dalam 8 besar, apakah optimis nantinya bisa mencapai target ini atau bahkan bisa memberikan kejutan lebih dari target 8 besar? Bisa, kita mengharapkan saya itu bisa di posisi 6 lah, di posisi 7 gitu. Oke. Kalau kita ya, halo? Iya, artinya ini sangat optimis target 8 besar ini sebenarnya bisa dicapai bahkan bisa di atas targetnya. Nah, main di kandang sendiri Mbak Mita di Indonesia dengan dukungan supporter tentu saja yang luar biasa banyak dan lebih mengenal medan mungkin. Bagaimana rasanya? Lebih berat atau mungkin ini jadi motivasi lebih? Ini mungkin jadi motivasi juga ya, karena di kandang sendiri, di negara sendiri harusnya bisa lebih menampilkan yang terbaik. Bisa menampilkan yang terbaik. Kalau dari latihan simulasi permainan bergu yang sekarang dilakukan, sudah kompak belum sih? Sudah kompak. Sejak kapan kekompakan itu bisa terbangun? Sejak mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu ya. Karena lebih sering ke main bareng, abis beres latihan itu ngobrol bareng, lebih dari situ kompaknya muncul sih. Baik. Ini kalau dari cabang voli duduk strateginya oleh pelatih juga sudah dirubah. Artinya lebih banyak latihan fisiknya malah dikurangi agar menjaga stamina. Lalu dari para pemain juga sudah kompak. Saya terakhir ke Pak Seni, ini PR terbesarnya apa yang masih harus dilakukan agar Indonesia bisa mencapai posisi maksimal? Kita menguatkan mental setiap atlet ya, kita menjaga stamina mereka, kesehatan mereka, agar setiap saat bugar, ya kan istirahatnya dijaga betul, jangan minum jangan begadang, rasa semua pasti tercapai. Karena kita juga udah siap. Tesis 10 bulan itu cukup saya rasa. Baik Pak Seni, terima kasih sudah bergabung bersama kami di JAK TV. Selamat malam. Ini kita tentu saja menantikan prestasi yang luar biasa dengan dukungan semua pihak dan para atlet juga tentu saja. Ini tadi dikatakan mental, stamina, makanan ini nantinya
harus dijaga. Selama ini seperti apa Pak Pelatih? Sudah semuanya sudah aman dan diperhatikan? Ya, semua aman. Mereka terkontrol, apalagi kita nginepnya di Century. Memang menunya mereka menu atlet. Jadi artinya setiap apa yang mereka konsumsi dan mereka lakukan dalam pantauan kami. Gitu. Ya. Ini artinya sudah walaupun belum masuk di tanggal 6 sampai 13 Oktober di perhelatan Asian Para Games, tapi makanan, program, latihan semuanya sudah diprogram. Apakah ini juga sebenarnya strategi untuk memaksimalkan para atlet? Ya, itu salah satu yang menjadi kunci kita, bagaimana kita mencapai prestasi maksimal itu salah satunya porsi-porsi latihan yang sudah kita programkan, kita jalankan sesuai dengan apa yang kita programkan, termasuk menu atlet kita penuhi, termasuk istirahat yang cukup, tidurnya yang cukup, makan dan segala macam itu kita maksimalkan untuk mencapai prestasi yang kita inginkan itu tadi. Oke, Mbak Mita, tadi sudah dikatakan banyak hal terkait persiapan. Lalu kalau dari atlet sendiri, apa sih yang kurang sebenarnya? Mungkin fasilitas atau pelatihan, adakah yang selama ini sampai kurang? Sejauh ini sih udah cukup, udah melebihi sih, fasilitasnya sudah cukup juga. Oke, artinya tidak ada masalah, tidak ada PR dari sistemnya, tapi ini tinggal bagaimana nantinya atlet memberikan performa terbaiknya. Pak Masuri, kalau melihat bagaimana atlet-atlet ini tadi dikatakan sudah melakukan simulasi seperti nantinya pertandingan, apa yang masih menjadi catatan? Sekarang secara tim kita nggak ada masalah, tinggal bagaimana anak-anak itu menguatkan mental mereka bahwa sebetulnya yang paling berat adalah melawan dirinya dia sendiri, gitu ya. Karena terkadang kita merasa berhadapan dengan orang lain atau seperti apa gitu ya. Oke, ini main di kandang sendiri. Mungkin nanti keluarga juga datang ya Mbak Mita? Ya, insya Allah. Supporter yang seperti apa yang diharapkan nantinya ketika bertanding? Supporter yang ramah, yang bersuara, berani nyanyi, yang itu bakal buat semangat kita semakin tinggi, mental kita nggak down kayak gitu sih. Artinya ternyata dukungan supporter ini benar-benar dibutuhkan ya oleh atlet ini. Nanti buat pemirsa yang ada di rumah nanti bisa datang memberikan dukungan di perhelatan Asian Para Games dari tanggal 6 sampai dengan 13 Oktober. Nah, rival terberatnya, saingan paling berat kalau selama ini melihat peta permainan, mungkin sudah lihat permainan atlet-atlet negara lain, yang mana Pak Masuri? Yang jelas Cina tidak bisa kita pungkiri. Mereka adalah juara Olimpiade. Kemarin kita juga pernah ikut kejuaraan World Super Six di Chengdu, Cina juga. Itu merupakan salah satu tolak ukur sebagai ajang tryout atlet-atlet kita. Memang yang terberat adalah Cina untuk saat ini. Kalau untuk cabang olahraga voli duduk adalah Cina. Ya, betul. Melihat seperti itu juga Mbak Mita, Cina adalah salah satu tim dengan lawan terberat. Selain Cina adakah lagi? Mungkin Jepang ya. Jepang. Baik, ini apa ya? Bagaimana tantangan untuk bisa mencapai target perunggu nanti? Kalau dari tim putri perunggu, kalau untuk yang putra masuk semifinal. Bagaimana untuk mencapai target ini? Kita di grup putri ada ada Indonesia, kemudian ada Cina, kemudian ada Jepang, ada Mongolia. Mudah-mudahan kita bisa ngambil dari Jepang dan Mongolia sehingga target itu bisa kita raih. Baik, ini boleh lah kasih sedikit bocoran nantinya untuk cabang olahraga voli duduk akan dipertandingkan di mana dan mungkin sudah ada jadwalnya? Sampai saat ini kita belum dapat jadwal, tapi yang jelas nanti pertandingan akan dilaksanakan di Gor Tenis Indoor di Istora Senayan, di tempat Asian Games kemarin yang kita tahu bersama. Baik, ini akan diadakan di Tenis Indoor Senayan. Pernah nggak sih Mbak Mita dan tim latihan di Tenis Indoor Senayan atau melihat secara langsung venue di Tenis Indoor? Kalau ke Tenis Indoornya belum ya, mungkin nanti tanggal 1 kita bakal pindah latihan ke sana. Tanggal 1 pindah latihan ini berlaku untuk para atlet Indonesia atau dari luar negeri juga sudah bisa melihat venue? Ya, sementara yang informasi yang saya terima, kita sebagai timnas boleh masuk ke atlet para volley itu di para fieldnya di tanggal 1 itu. Kemudian kita dikasih kesempatan untuk bisa mencoba latihan di tenis indoor. Selain latihan di tanggal 1 ini
1 nanti, apa yang akan dilakukan ketika sudah melihat secara langsung venue-nya? Apakah dari situ baru akan memberlakukan strategi-strategi baru yang mungkin akan dilakukan nanti sebagai pelatih seperti apa? Ya, saya pikir anak-anak akan melakukan adaptasi. Kalau dari strategi nanti kita sambil jalan kita akan berikan instruksi-instruksi yang memang sekiranya akan memberikan nuansa baru untuk adik-adik atlet kita. Baik, terakhir terkait adaptasi tadi sudah dikatakan butuh dukungan supporter, main di kandang sendiri. Ketika nantinya sudah masuk di venue yang akan dipakai untuk pertandingan, biasanya sesusah apa atau segampang apa melakukan adaptasi, Mbak Mita? Susah-susah gampang ya benar, karena kan dengan suasana yang berbeda juga, kondisi yang berbeda juga, jadi mungkin sehari 2 hari udah mulai beradaptasi gitu. Oke, sehari 2 hari ya. Terima kasih banyak Mbak Mita, Pak Matsuri ini. Semoga latihannya semuanya lancar dan bisa memberikan prestasi yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Amin, terima kasih, selamat malam. Pemirsa, PKS dan Gerindra protes pencekalan Rizik Syihab oleh otoritas pemerintah Arab Saudi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.